Gue udah gak mau lagi ngedengar penjelasan lo. Cincin itu udah ditelan bumi dan gak akan pernah kembali. Halo? Brengsek. Di mana kamu? Cowoknya kasihan banget ya. Masa cowok seganteng dia mau sama cewek cacat kayak gitu? Iya bener banget. Padahal kan cowoknya ganteng banget ya nggak? Iya. Kalau gitu sih mendingan sama gue daripada sama cewek cacat model gitu ya nggak? Ya iyalah. Bentar ya, Nit. Hai ganteng, udah gabung aja sama kita-kita ya. Kalian berdua ada urusan apa sama gue? Apalagi sama cewek gue. Mau cari masalah di sini ya? Ya ampun, galak banget. Padahal kita cuma bercanda ya nggak? Iya. Bercanda kalian itu udah keterlaluan. Kalian gak mikir. Kalau omongan kalian itu bisa nyakitin perasaan orang. Maaf deh. Jangan minta maaf sama gue. Minta maaf sama cewek gue. Sekarang! Maafin ya Mbak. Rita, kamu jangan sedih ya. Mas, seharusnya Mas Bayu nggak kayak gitu dong. Kan kasihan mereka diliatin orang-orang. Rita, asal kamu tahu, nggak ada seorang pun di dunia ini yang boleh nyakitin kamu. Halo Dennis. Halo Mel. Di mana lo? Katanya mau kesini. Kok telepon gue dari tadi nggak diangkat sih? Tadi handphonenya aku silent, Nis. Jadi aku nggak tahu kalau kamu nelfon aku. Ya tapi mestinya telepon balik dong. Biar gue gak khawatir. Aku lagi di jalan, Nis. Lagi mau nemuin papa. Papa lagi sakit. Wah, kota ini nggak berubah ya. Lama banget nih gua nggak kesini. Suara siapa itu Mel? Itu suara supir taksi, Nis. Oh. Ya udah deh. Kalau misalnya nggak jadi kesini, makan malamnya batal aja ya. Gue pulang ya. Ya udah maafin aku ya, Nis. Aku janji kok aku pulangnya cepet. Iya. Yuk, bye. Makan. Suci, menurut ibu ada baiknya Suci telepon Pak Denis ya nak ya? Anggap aja kagak ada masalah antara Suci sama Pak Denis, ya? Suci juga lagi pikirin hal itu, Bu. Suci yakin Mas Denis pasti mau ngomong lagi sama Suci. Ini nak, nih teleponnya. Telepon Pak Denis ya, sekarang ya nak ya? Jangan pakai tangan, biasaan. Ada sendok juga. Kagak sopan bener sih lo, Enaknya enggak harus mah. sedap dah. Kenapa, Ci? Gak diangkat. Mas Denis pasti nggak mau ngomong lagi sama aku. Suci, jangan berprasangka buruk ya, Nak. Kali aja Pak Denisnya lagi sibuk.
jadi kagak bisa nerima telepon sekarang, ya? Iya, bener Mak. Kali aja juga dia lagi facial di salon. Apaan sih lu? Pesal. Udah kan lah. Udah, nggak usah pikirin. Amelia. Kamu tuh emang paling pinter nipu orang ya. Sayangnya kamu nggak pernah berhasil nipu aku, Amel. Mendingan kamu pulang aja, Gi. Aku bisa pulang sendiri kok. Lagian di sini banyak taksi yang lewat. Ya. Lo kalau ngomong sadar apa kagak? Lu tuh lagi tekdung, lagi hamil, kagak mungkin gue tinggalin kendirian di mari. Sarap. Nah, tuh ada taksi. Taksi! Ada orangnya. Novi, tadi kamu lihat gak? Apaan? Taksi! Novi, aku pulang dulu ya. Pak, tolong ikutin taksi yang di depan itu, Pak. Cepat ya, Pak. Baik, Mbak. Suci sialan ngikutin aku lagi. Denis harus sabar dong ngadepin Suci ya. Denis mesti ingat waktu itu kan Denis ngedapetin Suci susah banget. Sekarang udah jadi bini Denis sendiri, Denis sia-sia. Pak, bisa cepetan dikit nggak Pak jalannya? Kamu kenapa sih? Kamu ngusen yang ke belakang juga. Emang ada apaan sih? Siapa yang ngikutin kita? Jawab. Atau enggak, aku suruh supir taksi ini berhenti ya. Yaudah. Yang di belakang itu Suci. Dia itu istri keduanya Denis. Dia tadi udah ngeliat aku, Sel. Dan kalau sampai dia berhasil ngikutin aku, hidup aku tuh bisa berantakan. Kasian juga loh ya. Laki lo punya istri lagi. Udah, kamu gak usah ngomong lagi. Kalau kamu berani ngajak aku lagi, aku gak akan kasih apa yang kamu mau, Sel. Coba aja. Lo jangan anggap gue enteng ya. Kali ini gue gak akan pergi dari lo segampang dulu. Ingat itu. Aku kehilangan jejak. Aku nggak mungkin ikutin mereka lagi. Pak, kita putar arah aja. Kita nggak usah ikuti taksi itu. Baik, Mbak. Aku nggak akan ngaduin soal ini ke Mas Denis. Aku udah belajar banyak dari kesalahan aku sendiri. Tanpa bukti apa-apa, aku nggak bisa nyalain Amelia. Tapi suatu hari nanti, aku akan dapat bukti untuk memperlihatkan wajah asli Amelia di hadapan Mas Denis dan keluarganya. Mas, makasih ya. Mas Bayu udah ngajak aku makan malam. Aku senang banget. Mas Bayu udah bikin malam ini jadi indah. Ita, aku tuh gak ngelakuin apa-apa. Justru kamu yang udah ngelakuin banyak hal buat aku. Emangnya aku ngelakuin apa? Kamu udah terima aku sebagai teman kamu. Dan saat itu juga, kamu udah ngorbanin cinta kamu sama aku. Cukup, Mas. Kita kan udah putusin sebelumnya. Kalau aku akan jadi teman kamu untuk selamanya. Nggak lebih. Ya tapi, kalau seandainya kamu sembuh dan bisa jalan lagi,
kamu mau kan balik lagi dalam hidup aku. Tapi kali ini sebagai pacar aku. Mas, ini kedua kalinya aku nggak bisa jalan. Jadi kemungkinannya sangat kecil untuk aku sembuh. Sekarang aja aku cuma bisa gerakin jari-jari kaki aku. Tapi aku belum bisa jalan, Mas. Nita, kamu harus semangat. Kamu harus ngelakuin itu buat aku, ya? Iya, Mas. Aku janji. Besok Hai, Suci kemari. Ya dari mana aja? Jam segini baru pulang. Ya itu harusnya mikir. Ya harus bisa menjaga reputasi keluarga Eke. Lagi hamil, malam-malam begini baru pulang. Tante jangan pilih kasih gitu dong. Tante pernah nggak ngomong seperti ini sama Amelia waktu dia keluar malam? Hei, ya jangan pernah pakai nama Amelia ya. Jelas beda ya dengan Amelia. Suci kemari. Apa bedanya, Tante? Dia juga lagi hamil kan? Sekarang dia keluar malam. Nggak tahu sama siapa. Suci, lo nuduh Amel apa lagi sih? Lo tuh selalu ya nuduh orang tanpa bukti. Dan satu lagi gue minta sama lo, jangan ngomong ketus sama Mami. Dia itu mertua lo, dan lo harus hargain dia, hormatin dia. Aduh, akhirnya anak Eke Dennis bisa membuka matanya dan melihat kalau Suci kemari itu memang gak pantas dijadiin istri. Apalagi menghormatin Eke sebagai mertuanya. Umpeni, lu kalau ngomong jaga rahang lu ya. Jangan asal ngejeplak aja. Lu ngaca sama diri lu sendiri, ya. Bisa-bisanya lu bilang si Suci kagak hormat sama mertua. Nah lu sendiri gimana? Lu hormat sama gue. Mami, jangan pernah samain Eke sama Suci kemari. Jelas beda dong. Prap, gue nyamain lu sama si Suci. Duh, ibarat bumi sama langit. Jauh. Si Suci itu cucu gue yang paling baik. Sementara lo menantu duraka. Paham lo? Dennis, cucu Oma yang paling ganteng dan yang paling baik. Dennis sadar nggak sih apa yang Dennis udah lakuin selama ini terhadap Suci, cucu Oma yang paling Oma sayang dan sekaligus istri kamu? Oma, abisnya Suci terus-terusan nyalain Amelia, Oma. Aku cuma pengen kasih tau dia aja. Makanya Oma tolong kasih tau dia dong. Jangan kayak gitu. Dennis harus sabar dong ngadepin Suci, ya. Dennis mesti ingat, waktu itu kan Dennis ngedapetin Suci susah banget. Sekarang udah jadi bini Dennis sendiri, Dennis sia-siain. Laki-laki macam apa, Dennis? Dengerin ya, Oma cuma mau pesan sama Dennis. Kalau misalnya di rumah tangga itu ada masalah, diselesain dong sayang baik-baik. Jangan pakai berantem, jangan pakai ribut, jangan pakai diem-dieman. Percuma Dennis berumah tangga kalau Dennis nggak bisa nyelesain masalahnya sendiri. Secara gitu loh, Dennis bini kan 2. Jadi mesti adil. Adil menurut agama. Paham? Mas Dennis, apa maksud kamu untuk sebentar? Emangnya kamu gak mau sama Marcel, ngapain kamu kesini lagi? Saya kan sudah membayar kamu. Ngapain kamu kembali lagi? Aku masih butuh uang, Om. Oke.
Saya akan kasih separuh yang kamu minta. Sisanya besok. Kasih tahu aja alamat hotel dan nomor kamar kamu. Aku nggak sebodoh yang Om pikir ya. Aku yang bakal telepon Om atau Amelia. Jadi, Om siapin aja uangnya, oke? Gimana kalau sampai Masa kasih tahu Dennis kalau aku ketemu sama dia, Pak? Biar papa yang urus dia. Sekarang kamu pulang. Sebelum Dennis sama keluarga yang curiga. Mungkin hati Mas Dennis akan melunak setelah bicara dengan Oma. Tapi aku sedih. Kenapa Mas Dennis gak datang ke sini? Mendingan aku temuin dia aja deh. Mas Dennis? Suci, gue datang ke sini dan nemuin lo untuk menuhin kewajiban gue sebagai suami lo. Dan gue masih kesel sama lo. Seandainya aja aku bisa buktiin sama kamu kalau aku nggak salah. Mungkin kamu nggak akan seperti ini sama aku. Aku nggak bohongin kamu, Mas. Gue gak mau tahu apa-apa, Suci. Yang jelas, kalau lo masih mau lanjut sama gue, lo harus ngertiin seluruh orang rumah ini. Ngerti kan? Untuk sementara ini gue sama Amel dulu. Mas Dennis, apa maksud kamu untuk sebentar? Emangnya kamu gak mau sama aku? Gue butuh waktu, Suci. Amel. Mau apa sih Bayu manggil aku? Apa dia mau bilang lagi kalau tadi dia ngeliat aku sama Marcel? Mel. Kamu ngerencanain apa lagi sih belakangan ini? Maksud kamu tuh apa sih Bayu? Belakangan ini, hubungan Dennis sama Suci semakin renggang. Dan aku tahu, kamu ikut bertanggung jawab soal ini. Mau apa lagi sih, Mel? Kamu udah jadi istri pertama Dennis. Kamu udah rebut semua milik kami. Dan kamu udah menyiksa Suci dengan kekuasaan yang kamu punya. Mau cari apa lagi sih, Mel? Bayu. Kamu tuh gak akan pernah ngerti, Bayu. Kamu gak akan pernah ngerti nilainya suatu kemenangan. Kalau aku menang, aku maunya menang di semua permainan. Dan Suci masih belum kalah, Bayu. Itu dia orangnya. Lu yakin, Wan? Lu yakin? Ayo, tunggu apa lagi? Ya udah, cepet. Ayo. Gimana keadaan bokap lu, Mel? Baik-baik aja kan? Papa masih sakit, Nis. Maaf ya, aku tadi nggak jadi ke kantor dan makan malam sama kamu. Nggak apa-apa kok. Gue ngerti. Ya udah, gimana kalau sekarang aja? Nggak. Gue capek banget. Pengen kali aja ya. Gue mandi dulu ya. Nis, aku tuh salah apa sih? Aku ini masih sakit. Dan aku masih mikirin papa aku. Emang aku salah ya kayak gitu? Lo ngomong apa sih? Yang marah siapa? Emang gue capek aja. Papa sakit. Ih, amit-amit. Jangan sampai deh papa sakit. Dia itu harus sehat, pinter, dan sayang sama aku. Dia udah bantu aku singkirkan semua masalah dalam hidup aku sekarang.
Gue seneng banget. Gue balik ke Jakarta untuk nguras hartanya Amelia. Apa ini? Diam lo, diam lo. Oh, jadi elu yang berani meres Bos Farhan. Lu mau tahu akibatnya? Rasain lo. Ayo, ikut gua. Ikut gua. Mas Bayu, Suci, kamu lagi ngapain? aku lapar banget Mas. Tadi aku lihat di meja makan gak ada makanan. Ya udah, kira aku buat masakan siap saja aja. Mas Bayu bantuin ya. Jadi nanti kalau udah mateng, kita bisa makan bareng. Emangnya Mas Bayu bisa masak? Mas Bayu gitu loh. Ci, kok nggak bisa sih? Ya iyalah nggak bisa. Lihat nih, kebalik tahu. Nih, Oh, iya. baru bisa. Nih, lihat ya. Suci, kamu kenapa kok kamu nangis sih? Gak apa-apa kok Mas. Maafin aku ya. Hari ini untuk pertama kalinya aku ketawa tanpa beban dan tanpa rasa sedih. Makasih ya. Suci, tau nggak? Kalau lagi nangis, kamu tuh cantik banget. Ih, apaan sih Mas Bayu? Canda aja deh. Ci, Oh iya, iya, mata. Taruh, tunggu, bentar aku mikirin. Belum berisik tau. Diam di situ. Cepet. Kalian akan tahu akibatnya. Lu semua nggak bisa ngurung lama-lama gue di sini. Bilang tuh sama Farhan. Gue akan balas dendam sama dia. Dan anaknya nggak akan bisa hidup bahagia. Di sini nggak ada yang bisa kabur, Mas. Jadi percuma aja kalau kita mau berontak juga. Denger ya. Gak ada yang bisa ngurung gue lama-lama di sini. Dan gak ada juga yang bisa menahan gue untuk balas dendam sama Farhan, ngerti? Iya. Amelia, kamu sekarang bisa tidur jejak. Karena Papa sudah singkirkan semua masalah. Supaya pikiran kamu bisa tenang. Maksud Om? Dennis? Om, aku nggak ngerti apa yang Om bilang. Maksud Om, untuk Amelia yang katanya susah tidur. Dia bilang katanya susah tidur. Makanya Om ingin kasih obat untuk dia. Enggak. Tadi Amel bilang pergi sama Om. Dan Om lagi sakit. Iya benar. Amelia tadi ada di sini. Pas dia mau pergi, obatnya belum datang. Nah sekarang obat udah datang. Om ingin bicara sama Amelia. Sekarang Amelianya mana? Mel, gue gak perlu mau ngomong sama lo. Halo, Pak. Amelia, tadi Papa sudah berbohong sama Dennis. Papa bilang Papa akan berikan obat untuk kamu. Supaya kamu bisa tidur nyenyak. Iya, ya. Iya, makasih, Pak. Iya, tadi obatnya tuh udah datang. Jadi malam ini juga aku udah bisa tidur nyenyak kok, Pak. Mel, Papa sudah berhasil menangkap Marcel. Iya, Pak.
Papa juga jaga kesehatan ya. Selamat tidur ya, Pak. Iya, pasti aku akan tidur dengan nyenyak malam ini. Nggak apa-apa. Ya, Mel. Sekarang aku nggak perlu takut lagi dengan kehadiran atau ancaman dari Marcel. Waduh, apa nih? Po Ati mau kawin lagi. Buset. Ini orang nggak sadar diri, cucu dia 4 mau kawin lagi. Mau punya malu lo. Cantik, kamu kenapa sayang? Kok mukanya pucat banget sih? Gak apa-apa kok, Ma. Suci cuma gak enak badan aja. Cantik, kalau ada apa-apa ngomong dong sama Oma. Bilang sama Oma, Cantik sakit apa? Apa kita ke dokter yuk? Gak usah, Oma. Suci cuma pusing sedikit kok. Lagian nanti juga minum obat juga sembuh. Jadi gak perlu ke dokter. Aduh, kenapa lagi Cantik? Kenapa lagi ya, sayang? Tunggu sebentar ya. Tunggu, Oma ambilin obat dulu ya. Oma bikin jamu. Tunggu. Ini pasti bagian dari trik Suci untuk merebut perhatian Dennis. Sebentar lagi Dennis keluar dari kamar. Aku harus cepat lakukan sesuatu. Aduh. Amel, kenapa, Mel? Sakit banget nih perut aku. Anterin aku ke dokter ya, Nis, tolong. Yaudah, yuk. Kita ke dokter sekarang. Yuk. Aduh, Nis, sakit banget, Nis. Tahan. Nih, Cantik. Ini Oma bikinin jamu, sayang. Ini resepnya, resep keturunan Fatahillah. Dulu nih keluarga Oma kalau misalnya sakit minum jamu ini pasti sembuh. Minum, Cantik. Biar aku menderita, Oma. Mungkin ini semua memang takdir aku. Ya ampun. Kenapa lagi tuh cucu gue yang satu? Buset. Diajak ngomong ngeloyor. Pakai mewek lagi. Mana jamu gue udah bikin. Wah, begitu gue minum aja dah biar gue sehat. Bismillah. Oh, jadi ini yang bikin Suci nggak enak makan, nggak mau minum obat. Si Mama lihat dia mau coba gue. Dia belum tahu kali siapa gue. Gua gibeng. Jangan. Dulu gue diajarin silat. Silat, tapi gue lupa lagi silat kayak apa ya? Oh iya, kuda dulu. Salah. Gue beri sekarang lu sama dia. Dennis. Iya, Ma. Lu tuh laki-laki macam apa sih? Udah ketahuan si Suci sakit, lu cuekin. Bukannya lu urusin. Masa mesti gue yang ngurusin? Aduh, kan lakinya elu. Aku nggak tahu kalau Suci sakit, Oma. Gue tahu apa yang nutup mata lu. Pokoknya gue nggak mau tahu. Lu mesti bawa sekarang juga si Suci ke dokter. Oma, tapi Amel juga lagi. Udah, jangan pakai tapi-tapian. Mau ngelawan sama Oma? Mau jadi cucu durhaka lo? Sebelum Oma marah besar, ayo buruan bawa Suci ke dokter, cepet! Apa lu pakai ngeliat gue begitu, Lu pengen kenal siapa gue? Gue ini dulu mantan pegulat wanita, tahu lo? Gue piting lo jadi oncom, mau?
Suci. Lo nggak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, Mas. Aku sehat. Tadi Oma bilang lo sakit. Makanya kalau misalnya lo sakit, gue mau antar lo ke dokter. Aduh, Oma berlebihan aja kali, Mas. Aku baik-baik aja kok. Ya udah deh kalau gitu. Gue mau antar Amel ke dokter. Kalau misalnya emang lo sakit, kita bisa barengan ke dokter. Nggak usah, Mas. Mas Denis pergi aja. Kamu udah menjalankan sebagai suami kok dengan nanyain keadaan aku. Makasih banyak ya. Aku benar-benar sehat kok. Ya udah, Ci. Gue berangkat dulu ya. Saya mau bilang sama Mbak, kalau waktu itu istri saya sudah membohongin Mbak. Karena dia takut saya kenapa-napa, Mbak. Gue harus keluar dari sini. Farhan nggak bisa mempermainkan gue lagi. Nggak ada jalan keluar, Mas. Kita bisa keluar dari sini kalau kita sudah mati. Lo yang mati. Gue pasti bisa keluar dari sini. Ngerti lo? Iya, ngerti. Iya, Mas. Apa-apaan lo? Yang berhak mampusin dia di sini bukan lo, ngerti? Lo mau ikut gue nggak? Lo mau nunggu di sini atau lo mau nunggu kematian lo di sini? Saya mau ikut, Mas. Saya punya istri. Saya nggak mau mati sia-sia di sini. Terlalu deh. Mau kemana lo? Lewat sini. Maaf, Mas. Saya harus membebaskan istri saya dulu. Mas, pergi aja dulu. Nanti kalau istri saya sudah bebas, saya juga pergi. Hah, serah lo deh. Bu, cepat Bu, cepat. Bapak ngapain ada di sini? Aku mau menyelamatkan kamu. Aku tidak mau kita mati sia-sia di sini. Pak, Bapak harus pergi, Pak. Bapak nggak usah khawatirin aku. Walau bagaimanapun, aku juga udah pasti mati, Pak. Karena kanker yang ada dalam tubuhku. Kamu jangan ngomong gitu. Aku mau pergi asal sama kamu. Pak, Bapak harus tahu situasi ini, Pak. Bapak nggak punya pilihan lain. Bapak harus pergi, Pak. Satu hal yang Bapak harus lakukan adalah berbuat kebaikan. Bapak harus mengatakan yang sebenarnya kepada suami Suci, Pak. Tolong, Pak. Itu permintaan terakhirku, Pak. Tapi, Bu. Pak, Bapak harus bersumpah demi aku bahwa Bapak akan menuruti apa yang aku minta. Iya, Bu. Maafkan aku ya, Bu. Aku benar-benar nggak punya pilihan lain. Aku harus... Sudahlah, Pak. Pak harus pergi ya. Ayo, Pak. Halo, bagaimana di sana? Nampaknya bukan, Om. Marcel? Kenapa, Om? Om kaget dengar suara saya? Saya udah bilang sama Om jangan pernah macem-macem sama saya. Dapat dari mana HP yang kamu pakai ini? Saya dapat kunci mobil dan HP ini dari preman suruhan Om yang sekarang telah terluka dan jatuh pingsan. Udin sama kamu? Orang yang satu ruangan sama kamu itu? Dia baru aja kabur. Tapi nggak akan kemana-mana kok. Kamu telah melakukan kesalahan yang fatal, Marcel. Kamu biarkan Udin pergi. Dia akan hancurkan semua rencana Amelia. Dan hidup Amelia akan berantakan. Lalu kamu akan mendapatkan apa dari saya? Tidak ada. Selain kematian.
Suci sakit banget. Sabar, sabar cantik ya. Lagian tadi kenapa sih sama Dennis pakai bilang baik-baik aja? Ya udah kalau gitu sekarang Oma anterin ke dokter ya. Nggak usah Oma, Suci nggak mau ngerepotin Oma. Ih cantik, Oma nggak merasa direpotin. Yuk. Nggak usah Oma. Yang telepon. Halo. Mbak Suci, ini saya Udin. Pak Udin? Mbak, saya mau bilang sama Mbak, kalau waktu itu istri saya sudah membohongin Mbak. Karena dia takut saya kenapa-napa, Mbak. Emangnya Pak Udin kenapa? Saya ketangkap preman-preman suruhannya Pak Farhan dan anaknya. Istri saya melihatnya, Mbak. Makanya istri saya terpaksa membohongin Mbak. Karena demi untuk menyelamatkan saya, Mbak. Pak Udin, bisa nggak ketemu saya di rumah sakit pertama kali kita ketemu? Saya sekarang kesana juga, ya. Mereka ada di sana. Iya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Cantik, mau kemana? Oma, Suci pergi dulu ya. Aduh, Suci Oma ikut dong. Oma, Suci bisa sendiri, ya. Sebentar lagi aku akan dapetin apa yang aku inginkan. Yaitu bukti kalau kamu tuh pura-pura sakit. Gimana, Mel? Syukurlah semuanya baik-baik aja, Lunis. Kita pulang sekarang yuk. Maaf Pak, sebelumnya Bapak ditandatangani berkas dan harus segera mengambil obat-obatnya. Iya, Sus. Sebentar ya, Mel. Ya. Mel, sebentar lagi aku akan dapetin apa yang aku inginkan. Yaitu bukti kalau kamu tuh pura-pura sakit. Kamu tuh keras kepala banget ya, Ci. Kamu udah gagal. Masih aja cari bukti kalau aku ini jahat dan kamu ini orang baik-baik. Mau ngapain lagi sih, hah? Aku nggak peduli, Mel. Aku bisa buktiin kalau aku ini perempuan baik-baik atau enggak. Tapi yang jelas, aku bakal buktiin sama semua orang kalau kamu itu perempuan jahat. Kok dia bisa keluar? Amel, kamu lihat ya, sebentar lagi siapa yang bakal datang. Pak Udin kali ini nggak akan berbohong. Dia akan bilang sama Mas Dennis kalau istrinya lah yang sakit kanker. Dan kamu udah memperalat istrinya untuk diperiksa atas nama kamu. Ya kan?